Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami usul ila mu'allif hadzal kitab. Wa Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka bidarini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi minggu yang terakhir di bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, ada yang beda ya Pak? Minggu ini ya, ada yang beda ya. Biasanya saya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Ya bukan berarti saya gaya gitu kan. Ya, saya kalau lihat kitab itu buram Pak. Tapi kalau lihat duit, tahu yang ini 2.000 ini 100.000. Ya. Ternyata saya juga minta doanya kepada jamaah semuanya ya, karena saya memakai kacamata ini tadi. Ternyata Pak, saya itu umur belum 35 tahun tapi penglihatan udah buram gitu. Lihat kitab ya, kalau lihat duit mah jelas. Ternyata efeknya dulu Pak. Kemarin saya itu punya sakit kepala yang sudah nggak tahan. Sering minum obat. Terus kadang-kadang sehari itu ada 4 tablet sehari itu. Ternyata lama-kelamaan hampir kurang lebih sekitar 10 tahun mungkin punya penyakit seperti itu. Ternyata pas diperiksa ternyata efeknya ke mata. Nah ini hati-hati ya, ini sebagai sebagai contoh sajalah bagi yang punya sakit kepala, jangan dibiasakan minum obat tanpa resep dokter. Itu saya hanya berbagi pengalaman saja. Ini efeknya nanti bahaya, bakal kena saraf mata. Nah ini ya mudah-mudahan lah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya nggak kaget ya kalau nanti saya ngaji pakai kacamata gitu kan. Nah, itu. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini terkait tentang kapan sih tanggal 1 Ramadan. Itu insyaallah mungkin kemungkinan besar tahun ini kita akan sama, mudah-mudahan. Adapun yang berbeda ya monggo lah ya. Tapi kita punya pemerintah, nunggu keputusan dari pemerintah. Walaupun saya sudah tahu gambarannya harinya, tapi nanti kita tetap menunggu keputusan dari Menteri Keagamaan melalui pemerintah. Adapun nanti perbedaan insyaallah itu tidak menjadi sebuah halangan untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Biasanya kan kalau kita pengen itu puasa pengen ikut yang belakang, lebaran pengen ikut yang awal gitu kan. Nah itu nggak punya pemahaman, nggak punya keyakinan ya. Nah
Di antaranya para hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan atau sering kita bahas dengan bulan puasa ini berbagai fadilah dan keutamaannya sangat-sangat luar biasa. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, wa an Sulaiman radhiyallahu an qala khotabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sya'ban. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban, hadirin, itu khutbah kepada para sahabat. Kata Kanjeng Nabi, ya ayuhan nasu qad adallakum syahrun azimun mubarak. Wahai para sahabat, wahai golongan manusia, qad adallukum syahrun azimun mubarak. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling agung, bulan keberkahan, yang mana syahrun fi lailatin khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana malam itu lebih istimewa, lebih hebat daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan pula syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan di bulan Ramadan sebagai bulan yang mana diwajibkannya puasa. Wa qiyamu lailatin tatawuan, dan Allah jadikan malam-malam di bulan Ramadan sebagai malam yang penuh keberkahan dan penuh kesunahan. Satu bulan di bulan Ramadan, siangnya kita diwajibkan untuk menjalankan puasa dan malamnya kita diperintah untuk mengerjakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Man taqarraba fihi yahlisu minal khair kana kaman ada faridatan fima siwah. Barang siapa yang mengerjakan, barang siapa yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan aktivitas dan kualitas dengan ibadah, kaman ada faridatan fima siwah, maka dia kaya-kaya melaksanakan fardu di bulan lain. Bapak mengerjakan sesuatu yang dianggap bagus di bulan Ramadan, Bapak mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan, baik sodakohnya, baik baca Qur'annya, kaman ada faridoh, maka itu sama dengan Bapak mengerjakan kewajiban-kewajiban di bulan yang lain pahalanya. Waman ada faridotan fi kana kaman ada sab'ina faridotan fi masiwah. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban fardu solat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib secara berjamaah di bulan Ramadan, kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah, maka kaya-kaya dia beribadah satu waktu sholat itu sama dengan 70 kali fardu. Ya Allah, ya Karim, hebat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan hadirin, wahwa syahrus sabri, bulan penuh kesabaran. Sabar kita menahan lapar, sabar kita menahan amarah, sabar kita menahan hawa nafsu, yang mana wasabru sawabuhu al jannah, pahala sabar adalah surga. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wa syahrul musawata wa syahru yujadu fi rizqul mu'min. Di bulan Ramadan pula Allah tambahkan rizki bagi orang mukmin. Bapak punya usaha di bulan Ramadan, Bapak punya usaha apa aja di bulan Ramadan, yuzadu fihi rizki, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan keberkahannya. Bapak kerja di pabrik, Allah tambahkan keberkahannya. Itu hebatnya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan hadirin, idza dakhala syahrul Ramadan, tatkala masuk bulan Ramadan, marhaban bimtohiruna paramadana khairun kullu syamun nahari wa qiyamul lailatihi. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Qiyamul lail yang di sini sebagian ulama mengatakan salat sunnah tarawih. Ada juga yang mengatakan sunat semalam, melaksanakan salat sunat. Siangnya kita puasa, malamnya kita mengerjakan sunnah-sunnah. Dan wa nafaqatuhu, terus siangnya kita pergi ke ladang, pergi ke pasar, pergi ke pabrik untuk mencari nafkah,
untuk menafkahi anak dan istri sebagai kewajiban itu sama kanapa qatin fisabilillah, sama dengan bernapakah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, makanya kata Kanjeng Nabi, yurzaku, rizkinya orang mukmin itu yuzadu, Allah tambahkan keberkahannya. Sok di bulan Ramadan kita menahan kesabaran, terus kita mengerjakan amal kebaikan penuh dengan kesabaran. Kalau siang ngantuk, malam apalagi kurang tidur, tapi kita sabar. Ke pabrik ngantuk, kita sabar. Itu sama dengan kita jihad di jalan Allah. Hebatlah bulan Ramadan. Bahkan man fatara iman kana magfiratun lidunubihi, barang siapa yang memberikan buka puasa Pak kepada orang yang berpuasa, maka magfiratun lidunubihi, seluruh dosanya Allah hapus. Hebat. Hanya memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, dosa kita sudah diampuni. Wa'idku raqabati minan nar, dan kita pun diselamatkan dari panasnya api neraka. Wa kana lahu mislu ajri min ghairu ayyaqusa min ajrihi syai'un, tidak berkurang orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak berkurang, lam yangkus bahasa hadisnya. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kuna yazidu ma yufatiru shaim. Ya Rasul, kami itu enggak punya dan enggak mampu untuk memberikan takjil, untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, tapi pengen mendapatkan pahala yang memberikan buka puasa, tapi aku enggak punya apa-apa. Ini kata sahabat. Lalu Nabi menjawab, yu'tillahu hadas sawab, pahala yang Allah berikan tadi, siapa orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, maka dosanya diampuni dan diselamatkan dari api neraka. Nah, pahala ini kata Kanjeng Nabi, hadirin, man fatara shaiman ala tamrotin, walaupun dengan satu biji buah kurma, secuil, au ala surbatin, atau dengan seteguk air minum, au madmatin labanin, atau dengan seteguk air susu, wahwa, maka pahalanya itu sama dengan pahala yang orang memberikan buka puasa. Hebat, takjil hanya dengan satu buah kurma dan satu teguk minum itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan jangan pelit Pak. Apapun kebutuhan yang diminta oleh orang mukmin di bulan Ramadan, apalagi kita menutupi kebutuhan orang mukmin di bulan Ramadan, maka di hari kiamat Allah cukupi kebutuhan kita. Inilah hebatnya bulan Ramadan. Wa huwa syahru awalhu rahmah, yang mana bulan Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rahmat. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, dalam arti dia memberikan takjil, memberikan buka puasa, terus dia beribadah, di setiap waktu dia melakukan ibadah, maka Allah berikan rahmat dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa ausatuhu magfiratun, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 orang yang berpuasa, orang yang mengerjakan kebaikan, maka seluruh dosanya Allah ampuni. Wa akhiruhu itkun minan nar, dari tanggal 21 sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan, itkun minan nar, itu menjadi penyelamat bagi kita dari siksa api neraka. Hebat bulan Ramadan. Inilah kehebatannya hadirin. Makanya kita dalam hal seperti ini, kita sambut Ramadan, kita agungkan, kita muliakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Rugi amat kita masih diberikan umur di bulan Ramadan, tapi kita tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ada satu kisah Pak,
Bapak udah pada dengar kisah seorang majusi yang diislamkan oleh malaikat. Nah, dalam satu riwayat dikatakan seorang majusi mempunyai anaknya bandel. Pas bulan puasa ini si anak pergi ke pasar. Begitu di pasar, yaitu makan bakso siang-siang, minum es, ngopi, ngerokok di pasar. Ketahuan sama bapaknya yang majusi, diseret, pulang. Kamu nggak menghargai orang muslim yang hari ini berpuasa. Kamu enak-enaknya kan makan, ngopi, ngerokok, pulang. Dipukul, Pak. Dipukul. Ini seorang majusi. 1 minggu setelah kejadian itu, si majusi wafat. Ketika wafat, ketika syakaratul maut, hadirin, ini si majusi langsung didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman. Begitu ketika ruh sampai tenggorokan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah itu apa yang terjadi? Ulama pada saat itu bermimpi ketemu dengan orang majusi, ternyata dia sudah duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, aku kaget ketika pas aku masuk surga, ini dalam impian, dalam ru'yah. Kagetnya apa? Engkau ketika di dunia itu kan majusi, kau bisa masuk surga? Mana ada keterangan orang kafir masuk surga? Majusi tersenyum, Pak. Jangan dikira suatu hari aku tadi seperti tadi bla 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 bla, ketika sakaratul maut malaikat Jibril turun kepadaku untuk, wahai ucapkanlah ini. Karena apa? Engkau telah memuliakan bulan suci Ramadan. Ya Allah, hebat, Pak. Inilah muliakan. Seorang majusi saja yang menghargai bulan suci Ramadan, langsung oleh Allah diperintahkan kepada malak Jibril untuk mengislamkan sehingga dia masuk surga. Apalagi kita yang sudah mukmin, yang sudah muslim, kenapa sih kita tidak mau mengagungkan bulan suci Ramadan? Dengan cara apa? Dengan cara beribadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah kewajiban berpuasa, kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada kemurahan, tidak ada kemurahan rukhsah bagi kita sebagai laki-laki, tetap wajib untuk melaksanakan puasa. Bagaimana caranya? Tetap kita wajib puasa dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu wajib puasa. Bahkan dalam satu keterangan, hadirin, laqad ja'a fi sannatin nabawiyah tahdirus syadid. Dalam tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'idun akidul liman abtara Ramadan. Bahkan peringatan ini berlaku bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Dalam artian orang ini tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini Nabi langsung mendapatkan peringatan dari Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan min ghairi rukhsatin, tanpa ada kemurahan, tanpa ada udur, safarin karena perjalanan, au udrin atau udur maridin, ada sakit, wanahwihi dan lain sebagainya, itu sudah diatur oleh ilmu fikih. Kita tidak berpuasa, hadirin, di bulan Ramadan tanpa ada udur, kuat, sehat, tapi tidak berpuasa. Ini kata Nabi mendapatkan ancaman yang sangat hebat. Nah, apa ancamannya? Man abtara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kullihi wa in somahu. Ya. Ini bagi orang yang tidak berpuasa tanpa udur.
Man aftara yauman, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, min ghairi ruhsatin, tidak ada udur, wala maradin, dan tidak sakit, lam yaqdihi sauma dahri kullihi, andai kata dia nanti mengkodok, andai kata dia nanti membayar puasanya di bulan lain, maka itu lam yaqdihi, tidak cukup baginya. Oh, tidak cukup baginya, Pak. Bapak enggak puasa di bulan Ramadan tanpa ada udur, artinya biasa-biasa tapi tidak mau puasa. Terus nanti Bapak bilang nanti saya kodok, maka kodoknya itu enggak cukup, Pak. Enggak cukup, tetap masih disiksa. Bahkan kata ulama, al muradu bidzalika annahu la yasulu lahu fadilatu Ramadan wa la yadalu taharatuhu wa barakatuhu wa in kana yaskutu anhu dalikal yaum bil qada. Dia tidak mendapatkan pahala puasa, bahkan dia mendapatkan siksa karena dia sudah mentredorkan perintah Allah yang sudah jelas-jelas nas Al-Qur'an tentang puasa, tapi dia tidak berpuasa. Walaupun dikodok, tetap kodoknya tidak mampu untuk menutupi dia tidak berpuasa. Walaupun secara fikih itu kodok puasa itu nggak apa-apa, artinya memang seperti itu kan. Tapi kalau secara hukum Allah, secara hukum tasawuf, itu tidak cukup baginya. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak menghargai bulan Ramadan. Ibarat seperti gini, Pak. Bapak itu mendapatkan perintah, ya kan, suruh beli dodol di Garut langsung ke pabriknya. Itu sudah menjadi kewajiban. Bapak disuruh oleh pabrik, oleh atasan, suruh memberi dodol di Garut. Pas Bapak lagi di Garut, langsung dari pabriknya, ya kan, Bapak beli. Nah, ada satu orang, nanti saya belinya di Tangerang, kan di Tangerang sama aja dodolnya, ya kan, seperti itu. Bapak pergi ke Tangerang, pulang ke Tangerang, beli dodol. Walaupun dodolnya sama, tapi beda dengan orang yang beli di mana, di pabrik. Satu, perintah dari atasan. Dua, langsung dari pabriknya. Bapak tidak berpuasa di bulan Ramadan karena Bapak sudah melewati momen-momen di bulan Ramadan. Walaupun nanti Bapak diganti di bulan yang lain, tapi tetap beda dengan yang puasa secara benar di bulan Ramadan. Ibarat seperti tadi, Pak. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu. Nah, makanya kita mesti melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat, Pak, ini secara kalau kita ngaji tasawuf, di tasawuf itu ada bahasa kebalikannya. Kita itu mesti menghargai orang yang tidak berpuasa, ya kan? Kita menghargai orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena sudah jelas bulan puasa kita pasti berpuasa. Ada orang yang tidak berpuasa, kita hargai, bukan kita marahi. Tuh, ini kebalik nih tasawuf nih. Artinya apa, Pak? Kita selamanya harus husnudon kepada orang. Oh, barangkali dia itu tidak berpuasa musafir, gitu kan? Oh, barangkali dia itu tidak berpuasa lagi head. Masa laki-laki head? Oh, mungkin barangkali dia itu lagi sakit. Itu selalu dalam benak kita itu ditanamkan husnudon, jangan suudon. Oh, kita udah lihat nih di jalan. Nggak puasa. Wah, neraka nih. Belum tentu. Nggak puasa. Neraka. Nah, belum tentu. Kita harus selalu husnudon kepada orang. Hargai orang yang tidak berpuasa. Ya Allah, inilah ngaji tasawuf seperti itu. Ya, makanya ngaji tasawuf mah jangan diperdalam, nanti puyeng. Nah, udahlah, kita ngaji syariat aja. Jadi intinya kita mesti melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, dalam arti hadirin, di Ramadan ini banyak sekali keunggulan dan keutamaannya. Nah, di antaranya keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan, nanti seluruh manusia itu bakal dipanggil oleh pintunya masing-masing. Ya Abdullah, hada khairi faman kana min ahli salat du'iya min babi salat. Orang yang ahli salat bakal dipanggil oleh pintu salat di surga. Wahai ahli tahajud, wahai ahli duha, wahai ahli salat berjamaah, padhul, masuk. Ada lagi,
Waman kana min ahli jihad, kalau ia ketika hidup di dunianya ahli jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, du'iya min babil jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad, ahli jihad. Waman kana min ahli siyam, ia ahli berpuasa, dia sempurna imanan wahtisaban puasa Ramadan, du'iya min babir royan, dia bakal dipanggil dari pintu yang bernama pintu surga yang bernama royan. Wa man kana min ahli sedekah, kalau dia hidupnya ketika di dunia berbanyak sedekah, du'iya min babis sedekah, ia pun bakal dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bi abi anti wa ummi, ya Rasulullah, ma'ala du'iya min tilkal abwab bin daruratin fa hal ahadun min tilkal abwab kullaha. Na'am wa arzu an takunu minhum. Ya Rasul, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu tadi? Dari pintu sholat pengen dipanggil, dari pintu jihad pengen dipanggil, dari pintu puasa pengen dipanggil, dari pintu sedekah pengen dipanggil. Ini Abu Bakar bertanya seperti itu. Adakah ya Rasul umatmu yang dipanggil semua pintu? Wih, kata Nabi jawabannya ada. Na'am, ada umatku yang bakal dipanggil dari seluruh pintu yang tadi. Wa arzu an takuna minhum, dan aku pun mengharapkan salah satu yang dipanggil dari seluruh pintu tadi itu adalah engkau wahai Abu Bakar. Ya Allah, Rabbi Karim, Abu Bakar nanti di hari kiamat bakal dipanggil dari pintu-pintu tadi. Nah, lalu kita jangan-jangan kita nggak dipanggil salah satu pun, Pak. Ya Allah, Rabbi Karim, gimana sholat? Gitu kan, kadang-kadang kita mau sholat tapi dalamnya kita nggak sholat. Jihad, kita pun jihad nggak pernah, pesantren pun nggak pernah, ngaji pun kadang-kadang seminggu sekali, itu pun kalau ada berkatnya. Aduh, ya Allah, Rabbi Karim, puasa Ramadan kadang juga itu maksain. Kadang-kadang pengen cepet selesai Ramadan. Ya Allah, Rabbi Karim, gimana mau dipanggil? Terus sedekah, takut bangkrut. Sedekah, takut anak istri nggak kebagian. Masih banyak pertimbangan kita mah. Lalu kita mau dipanggil dari pintu yang mana? Sholat sunat kadang-kadang qobliyah ba'diyah, kalau lagi mau tahajud, tahu nama tapi nggak tahu bentuk. Duha pun begitu. Kita mau dipanggil dari pintu mana, Pak? Nah, cobalah kita belajar dari hadis ini, seluruh pintu nanti di hari kiamat bakal memanggil kepada ahlinya. Nah, mudah-mudahan Pak, kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil dari pintu tersebut. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nih, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini mesti kita hormati dan hargai bulan suci Ramadan. Ini pernah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah. Kebetulan mimbarnya itu tiga tingkat, 1, 2, 3. Pas Nabi naik ke atas mimbar di tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Di mimbar yang ketiga, naik mimbar terakhir, Nabi mengucapkan amin ketika akan khutbah. Selesai khutbah, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kenapa engkau pas naik ke mimbar di tangganya itu mengucapkan amin 3 kali? Nabi langsung tertunduk dan Nabi langsung agak sedih raut mukanya, Pak. Jawaban hadirin yang Nabi utarakan ketika ditanya oleh para sahabat mengucapkan amin 3 kali. Falamma arataqad darajatan qala amin, katakannya Nabi, inna Jibril alaihissalam aradoli, sesungguhnya malak Jibril itu datang kepadaku. Ai atani faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Kata malak Jibril, wahai Muhammad,
ketika datang bulan Ramadan, di mana-mana datang bulan Ramadan, umatmu tidak mendapatkan ampunan, maka dia celaka. Itu tangga yang pertama. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, umatmu ketika datang bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia termasuk ahli yang celaka. Langsung oleh Nabi, amin. Langsung kanjeng Nabi Pak yang mengaminkan. Nabi pun berat sebenarnya. Tapi mau bagaimana? Ini sudah menjadi perintah Allah. Ketika seseorang umat kanjeng Nabi di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, ini menjadi celaka. Nabi menjawab amin. Berarti bisa disimpulkan, bisa digaris besarkan oleh kita, barang siapa di bulan Ramadan kita tidak meminta ampunan kepada Allah, bahkan kita tidak diampuni oleh Allah, maka kita termasuk orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Ini sudah diaminkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangga yang kedua hadirin, kata kanjeng Nabi, abadallahu man adraka syahrul Ramadan faqasara fil ibrati wa topik hatta irtafala syahru wa lam tughfar lahu dunubuhu. Falamma raqibus saniyah, tatkala aku naik ke tangga yang kedua, Jibril berkata kepadaku, ba'duman dukirta indahu falam yusolli alaik. Fakulta amin. Tatkala, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, tatkala namamu disebut oleh umatmu, terus umatmu tidak membaca solawat kepadamu, maka dia termasuk ahli yang celaka. Amin, katakan Nabi. Kita mendengar ada nama Muhammad, terus kita nggak baca solawat sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang yang celaka. Katakan Nabi, amin. Ya Allah, ya Rabbi. Falamma rufi'atus salisata faqala Jibril, di tangga yang ketiga, kata kanjeng Nabi, Jibril mendatangiku dan Jibril berkata, ba'du man adraka abawahil kibaru indahu aw ahaduhuma falam yudhiluhul jannah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kita masih punya kedua orang tua, baik masih ada ibu ataupun bapak atau salah satunya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, umatmu celaka ketika dia masih punya bapak, ketika dia masih punya ibu, tapi dia tidak pernah membahagiakannya, maka dia termasuk orang yang celaka. Amin, katakannya Nabi. Ya Allah, 3 poin Pak yang bisa kita simpulkan dalam pengajian ini. 1, muliakan bulan Ramadan. 2, ketika disebut kanjeng Nabi ucapkan sholawat. 3, hormati, hargai dan bahagiakan kedua orang tua kita supaya nanti kita selamat. Inilah hadirin ancaman yang Nabi berikan kepada umatnya melalui malaikat Jibril. Barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, barang siapa yang tidak meminta ampunan di bulan Ramadan, bahkan dia sama sekali tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, maka dia termasuk ahli yang celaka. Ampunan Allah datangnya dimulai dari kita melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa, terus dihiasi dengan berbagai-bagai ibadah, baik sunnahnya, baca Qur'annya, sholawat dan lain sebagainya, dengan niat tujuan untuk menghormati bulan yang penuh berkah. Insya Allah tadi wa ausatuhu magfiratun, Allah turunkan magfirah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itulah hadirin sekilas tentang masalah fadilah bulan Ramadan. Ini yang selanjutnya saya mengingatkan kepada jamaah semuanya, terutama di bulan Ramadan, tentang masalah niat puasa. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa. Ini saya hanya mengingatkan. Niat puasa hadirin, supaya puasa kita menjadi sah, itu adalah dengan niat, ya kan? Bahkan niat menjadi salah satu fardu atau rukunnya puasa. Nah, niat itu kalau niat di bulan Ramadan
menjadi fardu berarti wajib diucapkan setiap malam, ya kan? Nah, aniyatu bil qalbi wala yustaratu at-talafud biha bal yundabu. Niat itu Pak dalam hati, bukan dengan lisan. Lisan mah hanya sebagai perantara. Nah di kita kan selalu ada nih habis taraweh, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadihi sanati fardu lillahi ta'ala bareng kan. Itu niat bukan? Lain. Bukan Pak, itu bukan niat tapi talaput bin niat, mengucapkan niat. Seperti ginilah Bapak, saya mau sholat enggak? Enggak kan, ngomong kan. Sholat itu praktek. Niat itu dalam hati, bukan dengan lisan. Lisan mas sunat untuk mengucapkan kalimat tadi. Sedangkan niat itu bil qalbi, adanya di hati, bukan di lisan. Nah kalau Bapak mengucapkan nawaitu shauma godin di lisan doang tapi tidak dengan hati, maka tidak sah puasanya. Hati-hati, tidak sah puasanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Katakan Nabi, barang siapa yang berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ya. Bapak niat puasa setelah fajar. Nah setelah fajar, pada subuh jam segini Bapak niat puasa. Semalam saya lupa nggak niat puasa, maka nggak ada puasa baginya. Berarti wajib qada, wajib imsak lagi, wajib menjaga tidak makan dan tidak minum dan tidak jima, sama seperti orang yang berpuasa. Nah itu niat, hati-hati Pak. Nah kita garis bawahi Pak, yang pertama yang mesti kita lakukan nanti di tanggal 1 Ramadan, di malam pertama kita niat puasa. Nawaitu shauma godin di lisan, tapi hati yakinkan saya niat puasa bulan Ramadan hari esok, harus setiap malam. Kalaupun lupa tidak niat, nah ini hati-hati. Contoh gini, Bapak nih habis taraweh gak lupa, gak niat, tahu-tahu setelah subuh jam segini nih, semalam saya nggak niat puasa. Nah yang mesti Bapak lakukan, satu, Bapak wajib meneruskan puasa, imsak disebutnya, seperti orang yang berpuasa, hakikatnya tidak berpuasa. Dua, Bapak mesti mengkodok nanti puasa itu. Tuh ini hati-hati Pak, niat wajib mengkodok, wajib kodok. Nah niat puasa hadirin ini menjadi wajib setiap malam menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Setiap malam wajib tuh. Kalau lupa tadi wajib imsak, wajib kodok. Ada rukhsah madhab Imam Malik Pak. Imam Malik, nah kalau di Imam Syafi'i kan tetap gak bisa. Wah kalau gitu mah kita niat puasa sekali usahain aja. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, full. Madhab Imam Syafi'i nggak bisa seperti itu. Tapi madhab Maliki ini bisa, artinya boleh kita berniat 1 bulan penuh. Nah, lakin yang bagi dalika liyahsulallahu shaumul yaum alladzi nasya niat bihi inda Malik. Nah menurut Imam Malik kita boleh berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh di malam pertama. Sok boleh. Kita taklid dulu kepada Imam Malik. Nah, saya taklid ke Imam Malik. Ya, niatkan taklid terlebih dahulu. Nah, setelah itu Bapak niat, saya niat puasa 1 bulan penuh full. Sok mangga. Tetap setiap malam kita mesti niat karena kita madhab Syafi'i. Nah walaupun nanti di 1 hari atau di 1 malam kita lupa nggak niat, sudah ketutup dengan niat yang tadi 1 bulan karena kita bermadhab ke Imam Malik di awal. Paham ya? Jadi 2, kita boleh niat kepada bermadhab ke Imam Malik dengan niat puasa 1 bulan penuh tapi taklid. Tetap setiap malam kita puasa ke madhab Imam Syafi'i yang mewajibkan setiap malam. Nah ketika nanti ada yang lupa, bisa ketutup dengan niat yang 1 bulan. Gampang, udah beres. Yang penting kita niat terlebih dahulu di awal bulan Ramadan, di tanggal 1, jangan di tanggal 2. Kalau di tanggal 2 nggak bisa ya, karena kan tanggal 1 sudah kelewat.
ya kan? Bapak nih niat tanggal 2 nih, saya niat puasa 1 bulan, taklid ke imam Maliki. Lah, kan udah tanggal 2, berarti nggak bisa, mesti di malam tanggal pertama. Yes. Itu. Nah, permasalahan yang kedua hadirin, kadang-kadang orang suka bersalah pemikiran dan pemahaman. Ada yang bertanya kan, di antaranya ini, boleh nggak sih kita melakukan hubungan suami istri di malam hari, tapi adusnya mandi besarnya itu setelah subuh, apakah batal apa enggak kan? Itu kan bapak nih habis traweh niat sudah selesai, berarti kan besok mau puasa, malamnya bapak hubungan suami istri, pas bangun-bangun 5:30, ini kan berarti kan belum mandi, apakah sah puasanya? Lah, sah pak, artinya bapak boleh melakukan atau mandi besar, melaksanakan mandi besar setelah subuh, nggak masalah. Artinya tidak membatalkan puasa, cuman ihtiyat, kehati-hatian ketika bapak adus setelah subuh, jangan sampai ada air yang masuk ke dalam anggota tubuh yang berlubang, hidung, mulut, terus telinga, dubur. Nah, sedangkan kan perkara-perkara itu yang mesti kita wajib untuk dibasuh. Nah, itu ihtiyatnya, kehati-hatiannya seperti itu. Takutnya ada air yang masuk ke dalam lubang yang tadi. Nah, kalau sudah masuk ke lubang yang tadi, karena ini berakibatnya adalah batal puasa. Di samping itu tadi kita wajib melanjutkan puasa, kita pun wajib kok qada imsak lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak batal wala yubtiru bisuli syai'in aibatini kosbatin anfihi hatta yujawi muntaha al-husum wa huwa abdul anfi. Jadi tidak batal puasa ketika kita berhubungan suami istri di malam hari, adusnya kesiangan, itu tidak batal puasa. Niatnya nggak usah niat lagi, karena niat cukup dilaksanakan sudah sekali di malam hari. Saya mah niatnya nanti sebelum subuh ketika sahur, sok silahkan. Yang penting intinya niat puasa jangan sampai lewat fajar atau setelah subuh, itu sudah tidak sah. Ketika niat setelah subuh, maka satu kewajibannya melanjutkan puasa layaknya orang yang berpuasa, kedua dia wajib mengqada puasanya di bulan selain Ramadan. Nah, seperti itu. Paham ya? Mangga terkait masalah puasa sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih ya kepada donatur yang selama kurang lebih setahun ini sudah memberikan konsumsi di pengajian subuh ini. Saya pun tidak tahu Pak, siapa yang selama ini memberikan kita konsumsi selama di pengajian minggu subuh ini. Kalau orang lain mah nanyanya kapan terakhir pengajian di At-Taqwa. Di At-Taqwa di subuh kan nggak ada terakhir nih. Orang lain kan sudah pada diliburkan kan, karena kita posisinya subuh itu kan waktunya, jadi nggak ada libur sampai nanti setelah kita puasa pun kita ngaji di bulan puasa. Nah, tapi yang liburnya adalah konsumsinya libur. Nah, makanya pagi hari ini konsumsinya spesial, katanya karena ini terakhir saya berikan konsumsi, saya kasih nasi berkat. Nah, insya Allah ini berkahnya kita doakan, mudah-mudahan yang para donatur ini diberikan rizki yang luas, diberkahkan hidupnya, serta dijadikan ahli-ahli surga, ahli-ahli sedekah. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minna wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu